Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali dalam Pindoman, Bina Doa dan Firman, yang mana pagi hari ini kita akan dilayani oleh Romo Harilyong dari Puspasama di Jakarta. Puji Tuhan. Dan juga saya akan menyapa teman-teman yang ada di Zoom, Cik Lili, Cik Bue, Cik Gwen yang pasti, halo C, juga Pak Yoyo, Pak Adi, Bu Edrik, dan banyak lagi. Selamat bergabung Pak Rudi juga dari beberapa kota di Indonesia, juga di luar negeri, yang mana di sana malam hari tapi tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Selasa depan kita tidak ada pindoman, diliburkan karena digeser pada hari Senin bersama dengan Romo Joni SCY, yang mana kemarin kami beberapa dari wakil Bunda Kudus datang ke Palembang, dan Romo Joni akan datang hari Kamis besok, lusa, dan kembali ke Pindoman hari Senin. Jadi nanti akan diulang oleh Shirley pengumumannya. Jangan lupa Senin depan kita ada di lantai 2 bersama dengan Romo Joni. Baik, kita mulai pujian pada pagi hari ini bersama Shirley dan tim Bunda Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh berkumpul setelah 1 minggu berlalu. Kita semua merasakan penyertaan Tuhan. Yang merasakan penyertaan Tuhan boleh angkat tangan. Sungguh Allah boleh menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, amin. Yang di Zoom boleh lambaikan tangan. Semua merasakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan ada bersama kita. Mari saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Allah sumber kekuatan dalam hidup kita. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Boleh berhadapan-hadapan dua-dua. Kita mau katakan sekali lagi kepada teman kita di kanan atau di kiri, boleh berhadapan-hadapan. Katakan, Allah sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku. Siapa dia? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Selamanya. Katakan, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber. Boleh lambaikan tangan. Yang merasakan penyertaan Allah di dalam hidupmu, engkau boleh lambaikan tangan. Serukan pujian ini dengan segenap hati.
Allah sumber kekuatan. Lebih lagi, kita mau memuji Dia. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan dan mazmur dalam hidup kita. Bersama-sama kita bersorak dalam hati kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Siapa Dia? Dia gunung, batu, dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak ada dariku. Sekali lagi semua katakan Tuhan kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia sungguh gunung batu dan keselamatan kita. Batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, sebab Engkau menara kami Tuhan, Menara dan kota perlindungan. Mari semua bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kasih setianya sungguh tercurah untuk kita. Mari silakan duduk. Kami mau tenang saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa hati kami di dalam ketenangan ini Tuhan, sebab kami tahu Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Engkaulah gunung batu dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, sungguh kami melihat Tuhan bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau yang menganugerahkan kasih setia-Mu bagi setiap kami yang tak berkesudahan di dalam hidup kami ini. Tuhan, kalau kami menoleh ke belakang hari-hari hidup kami melihat ada begitu banyak tantangan terjadi. Ada begitu banyak kesulitan mungkin kami alami saat ini. Tapi satu hal kami percaya, Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendiri. Dan terlebih-lebih kami bersyukur atas kesempatan dan rahmat-Mu yang sangat indah Tuhan. Sehingga pada siang hari ini Engkau izinkan setiap kami untuk boleh ambil bagian dalam persekutuan doa ini. Engkau tarik hati kami Tuhan, untuk kami boleh terus mencari wajah-Mu, untuk kami boleh terus mencari dan dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sebab Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang hidup. Saat ini kami rindu Tuhan, untuk kami boleh terus menaikkan rasa syukur kami di hadapan-Mu, sebab Engkau perisai kami.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Yesus, sebab cukuplah kasih karunia-Mu bagi setiap kami Tuhan, sehingga di dalam setiap kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi nyata sempurna. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu kalau kami sendirian. Tapi karena Engkau yang menyertai kami, karena Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan, maka kami boleh ada sampai hari ini. Sebab hanya Engkau perisai di dalam kehidupan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Mari engkau yang merasakan genggaman tangan Tuhan, angkatlah tanganmu saat ini. Bayangkan Tuhan hadir di depanmu. Tuhan yang memegang tanganmu saat ini. Apapun pergumulanmu, Karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. karena siapa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi imani, karena Yesus yang menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Engkaulah Yesus, Engkaulah yang menopang hidup kami. Mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Bersyukurlah sebab Ia baik. Nyanyikanlah mazmur dari mulut-Mu. Lagukan dan pujilah Dia dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur, sebab perbuatan tangan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Yesus. Hati kami limpah dengan syukur, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Oh benar Tuhan, hati kami limpah dengan rasa syukur. Hati kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sebab kami tahu kami ini ada di tangan-Mu. Tuhan, saat ini lebih lagi kami rindu untuk menyembah Engkau. Kami rindu untuk menyatakan cinta kami kepadamu lebih dan lebih lagi. Kami rindu Tuhan, dalam segala keadaan hidup kami saat ini, kami boleh tetap memandang Engkau. Kami boleh nyatakan selamanya Engkau Yesus dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat ataupun lemah, waktu kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, jadikan setiap kata-kata dalam lagu ini sebagai doa. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Musim kehidupan, di saat kami kuat ataupun lemah, tetap Engkau Yesus yang mempesona hati kami, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan lembut katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
lihatlah setiap tangan yang terangkat ini Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tidak akan hilang di dalam Engkau Tuhan. Tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi nyatakan sepenuh hati. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Engkaulah segalanya. Hanya Kau Yesus, hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang layak kami puja selamanya. Selama-lamanya Engkau Allah kami. Oh ya rana ralabase, oh ya rana karana masyikira laho inarallah. Oh ya rana Terima kasih Yesus, karena Engkau sudah memilih setiap kami untuk menjadi anak kesayangan-Mu. Biarlah di dalam perjalanan hidup kami boleh terus memandang Engkau. Kami boleh terus menyatakan bahwa hanya Engkau saja Allah di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami persembahkan hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu, untuk ditaburi oleh benih firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Romo Hariliong. Bersabdalah kepada setiap kami secara pribadi Tuhan. Biar kami boleh alami perjumpaan dengan Engkau. Biar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan sabda-Mu, melakukannya dalam hidup kami, dan kami boleh menghasilkan buah-buah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala doa ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk. Ini, oh ada bapak-bapaknya. Shalom semuanya, ya. Bapak Ibu sekalian terkasih, siang hari ini saya agak menderita juga, harus ngomong 1 jam. Saya nggak tahu, jangan-jangan 5 menit 10 menit selesai, jangan-jangan, terserahlah nanti mau sampai berapa lama gitu ya. Nah, untuk bahan renungan kita kan apa, Yesus inspirasi kekuatan kita itu ya. Saya akan banyak buka handphone karena catatannya, kutipan kitab sucinya ada di handphone saya ya. Walaupun saya sebagian sudah mencatat sedikit katakanlah ya. Nah, temanya benar ya, itu apa? Kristus inspirasi kekuatan kita. Dah, saya sekarang mau mengajak Bapak Ibu melihat Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 ya. Itu di depan ada siapa itu yang berdiri itu? Oh itu dia. Oh iya. Oh itu saya ya. Oh saya baru tahu itu saya nggak tahu itu. Iya ya. Oke. Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Ini ya. Ini udah semuanya belum nih? Ya. Matius bab 8 ayat 23 sampai 27 ya.
Saya akan bacakan saja sambil saya melihat di sana ya. Saya bukan orang yang hafal kitab suci. Itu ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Selesai itu ya. Nah, coba tadi ada kalimat mengapa engkau takut, ayat 26 atau 25 itu ya. Matius bab 8 ayat 2. Nah, ini dia 26 ya. Nah, Yesus kita jadikan inspirasi kekuatan kita dalam perjalanan hidup ini. Jadi pertama-tama yang mau kita perhatikan adalah Tuhan Yesus. Yang menjadi penopang kita Tuhan Yesus. Yang menjadi guru kita Tuhan Yesus. Yang menjadi pegangan kita adalah Tuhan Yesus. Jangan menjadikan saya sebagai pegangan. Saya bukan orang siapa-siapa ya. Karena dalam perjalanan hidup ini kita jangan memegang manusia, jangan menjadikan manusia sebagai pegangan kita. Ya. Biarlah yang menjadi pegangan kekuatan kita adalah siapa itu? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sudah teruji ya. Teruji kekuatannya dan dia adalah sumber inspirasi kekuatan kita. Nah, tadi kita dikatakan supaya kita jangan takut ya, jangan takut. Kalau seandainya kita bisa bertanya-tanya, dalam perjalanan hidup ini kita takut sama apa? Jangan takut sama kecoa, bukan itu maksudnya. Bukan takut sama tikus. Saya itu dulu di rumah, di Mangga Besar itu kalau malam, itu saya suka nembakin tikus. Satu hari bisa 25 tikus. Karena dekat rumah saya ada sungai, ada kali. Pokoknya begitu tembak, udah jatuh ke sungai, udah jatuh ke kali, udah gak usah ditembak lagi. Nanti mati sendiri. Karena kan kelepek-kelepek itu ya, kemasukan air begitu ya. Nah itulah, suka iseng saya, tapi isengnya berbahaya itu. Suka membunuh tikus itu ya. Nah, apa ketakutan kita dalam hidup ini Bapak Ibu? Ibu-ibu sekalian, ketakutan kita itu apa sih? Kita takut akan apa? Apa? Mati. Percuma, mati juga. Ya, kita takut sama mati atau mati juga. Tapi semakin kita nggak takut, semakin panjang umur. Kalau kita nggak takut kematian, kita panjang umur. Semakin takut, makin cepat kita meninggal. Maka dari itu katanya ya, Tuhan itu nggak pernah kasih tahu kepada kita kapan kita meninggal. Coba bayangkan, ketika kita lagi leyeh tahu ya. Sore-sore sambil makan minum kopi sama durian goreng. Udah pernah makan durian goreng belum? Sama saya juga belum pernah. Tapi saya pernah makan apa itu ya? Tempoyak. Enak itu. Jadi durian itu ada teri bagaimana itu ya? Ada itu begitu jadi dimakan pakai nasi, ada rasa asem, ada rasa asin. Karena pakai ikan, ada rasa pedas, ada rasa durian. Di sini ada yang jual seperti itu? Nggak ada ya. Kalau ada yang jual boleh juga kita makan di sana seperti itu ya. Tempoyak. Ini saya ngomong apa tadi ya? Lupa. Takut mati ya. Nah, makin kita nggak takut kematian, umur kita makin panjang. Makin kita takut, itu dia makin cepat. Maka dari itu Tuhan itu nggak pernah kasih tahu kapan kita meninggal. Oh ya, tadi ketika kita lagi leyeh itu ya, lagi nyantai-nyantai, tiba-tiba kita ngantuk. Ya, coba bayangkan ketika kita lagi ngantuk atau tertidur, ya tidur ayam lah, nggak tidur ya pules juga bisa, terserah ya.
Tiba-tiba dalam tidur kita itu kita mimpi Tuhan Yesus datang kepada kita, lalu Tuhan Yesus ngomong begini, seminggu lagi kamu saya jemput loh, seminggu lagi kamu meninggal. Saya yakin begitu kita melek nggak ada seminggu lagi, 2-3 hari kita sudah meninggal. Saking takutnya itu, karena takutnya itu, maka Tuhan Yesus nggak pernah kasih tahu kapan kita meninggal, itu ya. Nah, kita takut akan kematian, toh kita akan mati juga. Ini nanti saya diminta untuk misa di Karolus, tapi rumah duka Karolus, tapi saya nggak bisa, capek. Saya ntar diperkirakan jam 7 sampai di bandara Cengkareng, lalu nggak keburu. Besok saya ada misa lagi di PD Don Bosco di paroki di gereja Danau Sunter. Ya itulah dia ya. Ya namanya misa untuk orang meninggal saya sudah sering. Tapi itulah dia ya. Kita meskipun takut akan kematian, toh kita juga akan mengalami kematian. Apa yang kita takutkan? Tadi dia bilang sakit. Sakit ya. Tapi ya oke lah, sakitnya jangan yang berat. Flu, batuk, mau nggak? Nggak mau ya? Nah, itulah dia. Itulah dia. Kenapa? Sakit itu nggak enak. Nggak enak, bener. Mau sakit ringan, mau sakit berat nggak enak. Saya sekali waktu lagi retret itu ya, sekitar 2 bulanan yang lalu kami seangkatan. Malam mau tidur itu di puncak itu di dekat Taman Safari itu ya di Jawa Barat ya, dekat Taman Safari. Itu semalaman saya batuk-batuk. Untung tempat saya nginap itu ya, itu ada obat. Ya sudah, akhirnya minum obat. Syukur kepada Allah, batuknya nggak hilang, ngantuknya iya. Karena obatnya itu kan bikin ngantuk gitu ya. Ternyata obat batuk itu, kenapa orang minum obat batuk supaya cepat tidur? Karena ketika dia tidur, ini tenggorokannya ini, itu klek-klek-klekannya itu ya, itu jadi tidur juga. Dan membuat kita nggak batuk. Tapi begitu kita melek, itu gerak-gerak lagi jadi batuk lagi. Jadi kalau seandainya ternyata obat batuk itu obat tidur aja gitu ya. Nah, itu ya namanya sakit. Meskipun kita menolak Bapak Ibu ya, itu kita nggak bisa menolak penyakit. Baik penyakit yang ringan maupun juga penyakit yang berat. Ini udah pernah kena COVID belum? Udah pernah ya kena COVID ya? Berapa kali Bapak Ibu kena COVID? Kalau saya kena COVID pernah, resminya sekali, enggak resminya mungkin 4-5 kali. Loh iya, soalnya kan ketika sembuh kena COVID lalu keluar, saya juga ngalami demam juga, ngalami batuk juga, ngalami flu juga, tapi saya memutuskan untuk tidak di swab. Jangan. Minum aja obat batuk atau obat flu. Tapi jangan minum obat batuk ya. Kalau saya lagi batuk, lagi flu, lagi demam, ketika COVID masih hebat-hebatnya ya, itu biasanya obat yang paling manjur itu apa? Makan bakmi pakai bakso, pedes, hangat, kemeringet. Nah itu obatnya itu. Itu obat mujarabnya itu menurut saya. Pergi ke Mangga Besar ngapain? Makan durian. Oh saya ngomong Jakarta melulu nih ya. Itu kalau di Jakarta ada jalan Mangga Besar Raya, itu kalau malam itu tukang durian itu sepanjang segala abad tuh tukang durian ada terus, nggak pernah tutup ya. Itu. Jadi saya ini kena COVID resminya sekali, nggak resminya ada 5-6 kali. Dan saya nggak mau swab. Kenapa? Itu kalau swab ya. Dulu kan kalau di sini juga mungkin sama ya. Kalau Bapak Ibu ke mall itu pakai Peduli Lindungi nggak? Iya. Itu kalau kita swab itu 2 minggu hasil swab kita hitam loh. Begitu dicek Peduli Lindungi itu kalau hitam kita nggak boleh masuk ke mall. Makanya dari itu saya nggak pernah swab. Biarinin aja lah ya. Tapi nggak nih Pak. Oh dulu ketika saya kena COVID ya, dan ketika saya dibawa ke rumah sakit tanggal 12 November 2019 itu saya ditemani oleh satu suster Rosita, dulu suster Rosita di Samadi, ada satu supir, satu karyawan.
Itu ketika saya masih nunggu di ruang isolasi di IGD, mereka datang bolak-balik, itu tangan saya dipegang loh, entah oleh Suster Rosita, nggak pakai APD, baju biasa ya, dan karyawan dan supir itu yang nemenin saya juga ikut pegang loh, tapi mereka nggak kena COVID, nggak tertular, ya. Sebelum masuk ke rumah sakit kan hari Kamis Rabonya kan tuh saya ada acara sama Romoyus, Ibu Cun itu ya, acara Santo Thomas. Ya mereka, dan habis itu kami latihan OKS, dulu latihan OKS itu Rabu malam. Itu dengan Rocky, dengan beberapa orang itu gandengan atau rangkulan bercanda-bercanda lah gitu ya. Itu mereka nggak ada yang kena COVID loh. Jadi saya nggak menularkan COVID dulu ya, kalau sekarang nggak tahu saya itu. Nah itulah dia ya, yang namanya penyakit itu kita takut, tapi mau nggak mau namanya penyakit itu akan kita hadapi. Ketakutan apa lagi? Apa yang kita takutkan dalam perjalanan hidup ini? Apa yang mau kita tolak dalam perjalanan hidup ini? Tadi meninggal, ya meninggal walaupun kita takut toh akan meninggal juga. Saya berapa kali kalau saya misa untuk orang meninggal, itu saya selalu mengatakan kepada umat yang hadir, ingat, di depan kita ada peti. Masalah masuk peti, kita tinggal tunggu waktu, tinggal tunggu giliran. Akan ada saatnya kita, saya juga bilang termasuk saya, toh akan masuk ke dalam peti. Mau apa? Sakit, ya kita pun akan mengalami sakit. Saya 2023 kemarin jantung saya iseng, minta dipasang ring, 3 lagi. Orang pasang ring di jari, ini di jantung saya. Kalau saya ditanya, Romo mau gak dipasangin ring? Enggak mau saya. Tapi mau gak mau, Bapak Ibu udah ada yang pasang ring belum? Enggak kepengen ya? Hati-hati loh. Saya bukan nakut-nakuti, bisa saja anytime juga terjadi atas diri kita. Saya tanya Romo Rudi, tahu kan Romo Rudi? OKS, itu udah dipasang ring, enggak taunya gagal. Nggak sembuh, akhirnya dibawa ke Pineng, ya, akhirnya di bypass. Beberapa Romo teman-teman saya itu lulusan Pineng. Romo Rudi lulusan Pineng, Romo Tunjung lulusan Pineng, Romo Ari Darmawan lulusan Pineng. Yang saya ingat 3 sih itu ya. Artinya apa? Lulus dari bypass. Coba kalau seandainya saya tanya mereka, you mau nggak di bypass? Nggak mau. Ya kalau coba Bapak Ibu, kalau ada yang pernah di bypass, ada yang di bypass ditanya, mau nggak? Ya nggak mau. Apa? Penyakit kok mau? Tapi mau nggak mau, yang namanya penyakit bisa saja kita alami dalam perjalanan hidup ini. Bisa aja loh, ya. Nah itu 2 ya, baru 2 ya, sakit sama penyakit, meninggal sama sakit. Itu mau kita takut, maunya kita tolak. Tapi mau nggak mau itu harus kita hadapi. Bapak Ibu masih mending belum pernah masuk ICU kan? Nggak kepengen? Kepengen lah. Bapak Ibu baru merasakan betapa pentingnya hidup ketika ada masuk ICU. Kalau saya ditanya, Romo masuk ICU nggak? Dirawat gitu ya? Saya juga nggak mau. Tapi mau nggak mau saya pun dihadapkan pada suatu kenyataan, saya harus masuk ICU. Ya udahlah, terima aja. Enak kok masuk ICU. Diawasi oleh perawat dan dokter 24 jam. Di ICU nanti ini samping ada alat, tet. Begitu saya mau cabut aja tuh alat tuh. Jadi ya udahlah. Tapi ya itulah dia, ya. Yang mau kita tolak atau yang kita takutkan adalah penyakit. Tetapi yang namanya penyakit itu akan kita hadapi. Apalagi kita takutkan dalam hidup ini? Apa? Apaan? Nggak punya uang. Sudah tanggal 1 udah gajian belum? Tanggal 1 dompet kantong suami Anda lagi penuh. Ntar pulang buruan. Cek kantongnya, dompetnya. Mumpung masih penuh. Apalagi kalau suami lagi ke kamar mandi. Celananya digantung. Tapi kan saya nggak ngajarin ngambil. Saya cuma bilang nanti kalau suami lagi mandi, celananya digantung, dicek
duitnya masih penuh atau enggak, dicek doang. Saya nggak bilang diambil, itu ya. Ya gitulah. Tapi biasanya ya orang-orang Jamaica Cafe itu ya, begitu mereka dapat uang, entah uang bulanan, biasanya yang pegang uang itu bukan mereka. Yang megang uang itu siapa? Istrinya. Rasain lah lo punya istri. Jadi yang megang duit suami bukan suaminya, terkadang istrinya itu. Tapi itulah dia, takut sama uang, takut nggak punya uang. Ya gimana ya, hidup ini kadangkala ya tanggal-tanggal tua lah yang membuat kita takut nggak punya uang. Tapi tanggal-tanggal muda setidaknya masih ada uang. Ya, oke, apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini? Apa? Masalahnya apa yang biasa paling menakutkan? Suami punya will. Makanya bapak ibu-ibu kalau suami nggak punya will, sering-sering dandan. Ya, dulu ketika masih pacaran, wah keren bajunya, ya, pakai lipstik, pakai apa itu, alis, pakai apa. Begitu udah nikah, bajunya kucel. Dulu kalau mau ketemu ketika masih pacaran, wangi sebadan, semprot. Begitu udah nikah, bukannya pakai minyak wangi, minyak angin yang dipakai. Ya suami ya bosen lah katakanlah. Dulu kalau mau ketemu dandan dulu, sekarang kalau mau ketemu boro-boro, kucel. Ya mungkin ya itu ya, saya nggak tahu loh. Ya, tapi ya itulah dia ketakutan, ada masalah-masalah. Tapi begini yang mau saya katakan, kenapa saya bilang ketakutan. Masalah-masalah itu jangan kita buang, tapi mari kita hadapi. Ya, masalah-masalah itu kita hadapi. Dan saya selalu mengatakan begini, cobalah kalau kita berdoa, jangan supaya kita ini lepas dari masalah, tapi berdoalah supaya kita bersama dengan Tuhan Yesus kuat berhadapan dengan masalah. Ingat, tidak dalam hidup ini kita tidak pernah bisa lepas dari masalah. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja menghadapi masalah kok. Masalah apa yang berat dari Tuhan Yesus? Dibenci oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Benci sekali loh. Ya, disiriki itu loh sama ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, syirik. Apalagi disiksa, dihianati, apalagi itu ya, disalib, dibunuh. Itu Tuhan Yesus saja berhadapan dengan masalah. Tapi dia dalam renungan kita kan, Yesus itu menjadi inspirasi bagi kita. Apa yang membuat kita menjadikan Tuhan Yesus inspirasi? Karena dia tetap kuat berhadapan dengan masalah. Dia itu nggak lari dari masalah. Ketika di Taman Getsemani itu Tuhan Yesus juga berhadapan dengan masalah, karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap dan sebentar lagi dia akan disiksa dan akan mati. Maka dari doanya itu kan ketika di Taman Getsemani Tuhan Yesus bilang begini, biarlah cawan ini berlalu, ya kan? Tapi Tuhan Yesus sadar, kemudian mengatakan bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ya, akhirnya Tuhan Yesus menerima itu semua. Nah, jadi kalau kita berhadapan dengan masalah, yaitu kenyataan hidup kita. Nggak bisa kita ini lepas dari masalah, nggak bisa. Persoalan hidup itu ada, apalagi kekecewaan dalam hidup ini ada, kegagalan dalam hidup ini ada. Jangan Bapak Ibu, saya aja kadangkala suka kecewa kok dalam hidup ini, tapi mau apa? Kegagalan dalam hidup ini itu nggak pernah stop loh. Kemarin merasa gagal, oh ya, saya juga pernah cerita nggak? Jangan pernah mengatakan saya sebagai Romo ini berhasil terus, saya juga pernah mengalami gagal loh, ya. Salah satu kegagalan yang saya alami itu apa? Ingat yang kalau udah usia 55-60an tahun ya, dulu ketika sekolah itu tambah setengah tahun, pernah ngalamin? Tahun 79 kalau nggak salah atau 78 ya. 78 atau 79 ya, itu sekolah ditambah setengah tahun. Dulu kan Januari sampai Desember selesai. Kemudian tambah setengah tahun, jadi sekitar bulan Juni selesai. Itu pada saat itu saya kelas 4 SD.
Sudah sekolah 1 tahun, tambah setengah tahun, apa yang terjadi? Saya nggak naik kelas. Saya pernah nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Tapi ya sudah, saya terima saja. Saya hanya mau mengatakan gini loh, ya namanya kegagalan itu ada. Dan seperti khotbah saya kemarin ketika saya misa di mana itu Catholic Center ya Catholic Center. Jangan pernah melihat kegagalan itu sesuatu yang menghancurkan. Tapi bisa saja ada amazing grace, ada rahmat yang terselubung di balik kegagalan-kegagalan tersebut. Dan ketika saya melihat, oh iya dulu saya pernah gagal. Ketika saya nggak naik kelas, saya bersyukur akhirnya. Kenapa? Coba bayangkan, kalau nilai saya 8, 9, 10, 8, 9, 10 terus, saya bagus, cemerlang, tamat SD, masuk SMP, SMA, lalu kuliah, saya jadi insinyur atau jadi dokter. Bapak Ibu lebih senang saya jadi dokter atau jadi romo? Nah itu dia. Maka dari itu lebih baik gagal ketika masih SD, bisa jadi romo. Nah itulah dia. Pernah nggak naik kelas. Tapi ya itulah dia yang terjadi. Yang saya mau katakan, nggak semua kegagalan itu membuat kita harus ngelokro. Ngelokro itu patah semangat. Ingat, Tuhan Yesus kan inspirasi kita. Kekuatan kita itu dari Tuhan Yesus. Udah, hadapi saja. Ya, kegagalan apalagi yang saya alami. Saya dulu kurang ajar juga ya. SMP saya pernah ditolak gitu sama cewek. Ya sudah. Prinsip saya adalah meskipun saya ditolak oleh satu cewek, di belakang itu masih ada cewek yang lain. Nah itu dia ya. Itu kecewa juga, ngomel-ngomel juga. Udah saya incar. Kadang-kala waktu dulu saya waktu SMP nulis, kan ada buku apa itu ya? Buku apa ya? Nanti si A ngasih buku, saya isi buku kenangan ya. Si B ngasih buku, saya isi. Sampai di buku dia itu saya ingat tulisan yang saya tulis. Saya ingat karena saya ditolak. Saya gini, saya cinta, dia nolak, kurang ajar. Maksudnya dia gitu. Dia cinta, saya nolak, kasihan. Saya tulis begitu. Tapi ya udahlah, syukur kepada Allah juga. Ketika saya SMP pada saat itu, saya pernah ditolak. Dalam arti, sekarang dia nyesel. Dia nyesel. Coba sama Koko Romo, lebih aman, lebih setia. Katanya dulu ya itu ya, udah jadi Romo dulu ya. Nggak taunya, ya itulah dia ya. Makanya jangan suka jahat sama saya. Ya gimana saya ngomongnya ya. Nggak taunya dia pisah sama suaminya. Ya sudahlah. Ya itulah dia hidup. Dalam perjalanan hidup ini kadangkala ya begitu. Nah itulah dia. Kegagalan-kegagalan itu coba kalau seandainya dia dulu menerima saya. SMP pacaran sama dia, SMA pacaran sama dia, kuliah pacaran sama dia. Nggak taunya jadi nikah sama dia. Belum tentu saya jadi Romo loh. Syukur kepada Allah bahwa saya pernah ditolak, meskipun yang nolak saya dia itu pada saat ini ya bukan pada dulu ketika saya udah jadi Romo, dia merasa menyesal. Rasain loh, saya bilang dalam hati, rasain loh. Itu ya itulah dia kegagalan. Makanya dari itu ya bilang ke anak-anak kalau gagal dalam bercinta atau gagal punya pacar, tenang-tenang aja, masih ada jalan yang lain. Jangan cepet-cepet minum baygon itu ya, jangan cepet-cepet ambil tali, tenang aja. Hilang 1 bisa muncul 5 itu ya. Di Tuhan itu menciptakan perempuan, Tuhan itu menciptakan lelaki, enggak cuma 1, ada banyak. Yang 1 nolak, kita bisa milih yang lain. Tenang-tenang saja itu ya. Nah, ya itulah dia ya. Apalagi yang kita takutkan dalam hidup ini, menjadi tua. Orang banyak loh takut menjadi tua. Banyak yang takut jadi tua. Karena tua itu identik dengan apa? Rambut ubanan. Orang untuk menutupi supaya tidak dibilang tua, rambutnya sebenarnya banyak yang masih hitam-hitam. Saya kan ubanan, saya udah ubanan. Saya berapa kali juga ditanya, itu Romo rambutnya, saya berapa kali gunting rambut ya. Dulu ketika, sekarang juga masih ya. Saya suka gunting rambut di salah satu tempat headquarter itu ya, itu punya umat Jalan Malang. Sekarang ini suaminya Dewan Paroki di Jalan Malang.
Itu kalau gunting rambut di dia, kadangkala suka ditanyain dan selalu ditanyain, Romo mau disemir gak rambutnya sekalian? Enggak usah, males kalau disemir. Tapi kalau mau disemir silakan loh Bapak Ibu ya, silakan yang mau disemir. Kenapa? Disemir nanti 2 mingguan, yang atasnya hitam, yang bawahnya putih. Jadi belang-belang, udahlah nggak usah lah, ya nggak usah. Itu menjadi tua itu orang menolak loh, takut menjadi tua, ya. Karena menjadi tua itu identik dengan ubanan, apalagi rambut keriput, muka keriput, sorry. Kadang-kala kalau saya ngomong suka kecepetan, muka keriput. Saya kenal sama satu umat, tapi bukan di Surabaya, di Jakarta. Dia cerita happy, kenapa? Karena dia baru pulang dari Korea. Oh Korea ya, Korea. Dia habis di apa? Kencengin, facelift ya, facelift. Umurnya sudah 65 tahun, tapi ke Korea di facelift berapa sih? 400-an juta atau 500-an? Mahal juga ya. Ya udahlah, saya pikir ngapain sudah umur 60-an lebih, 63, 64, 65 lalu dikencengin muka. Ya sudah lah, itu haknya dia punya duit ya. Yang saya tangkap gini loh, menjadi tua itu takut. Tapi mau gak mau kita dihadapkan pada suatu kenyataan, menjadi tua itu akan kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Nah, itulah dia Bapak Ibu ya, apalagi dalam perjalanan hidup ini yang kita takuti. Masalah-masalah, tadi Bapak Ibu bilang masalah ya. Tapi tadi dalam bacaan Injil saya menggunakan Matius bab 8 ayat 23 sampai 27, itu pegangan bagi kita. Yang saya mau katakan, namanya badai, angin taufan dalam hidup ini itu selalu ada, selalu ada. Jangan Bapak Ibu, saya pun mengalami kok ya. Tapi kita nggak usah takut sekarang berhadapan dengan badai. Terima saja menurut saya, dan kita tidak jalan sendirian. Itu yang penting yang harus kita pahami. Saya tidak jalan sendirian, tapi yang ada bersama dengan saya siapa itu? Tuhan Yesus. Benar gak Tuhan Yesus bersama dengan saya? Benar gak Tuhan Yesus bersama dengan kita dalam perjalanan hidup ini? Benar gak? Oh banyak sekali. Saya mungkin juga pernah bilang ya, itu penyertaan Tuhan Yesus itu luar biasa loh. Penyertaan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa ya. Mungkin saya juga pernah ngomong begini, mami saya meninggal 7 Februari 2019, udah berapa tahun? 5-6 tahun ya, 5 tahun lebih. 7 tahun sebelumnya, jadi 12 tahun sebelumnya itu mami saya kena stroke ya. Itu dibawa di rumah sakit Husada pada saat itu, karena dari Mangga Besar di Jakarta, rumah sakit yang dekat itu Husada. Nah sekitar 1,5 bulan mami saya di rumah sakit, dengan rincian 4 minggu di ICU, 2 minggu di unit stroke itu ya, di rumah sakit Husada. Yang saya bingungkan itu apa? Biayanya 1,5 bulan, pokoknya setelah mami saya itu keluar, biaya untuk mami saya itu kurang lebih mendekati 0,5 M. Pertanyaan adalah duit dari mana? 1,5 bulan harus dapat uang 0,5 M. Itu pun sudah dipotong banyak. Beberapa dokter yang tahu saya Romo itu biaya visitasinya itu dinolkan ya, dinolkan. Tapi apa yang terjadi ketika 1,5 bulan mami saya di rumah sakit dan harus pulang ke rumah? Apa yang terjadi? Semuanya beres, semuanya lunas ya. Saya dengan adik saya 2 bersaudara, saya dengan adik saya lelaki ya. Semuanya beres, tidak ada hutang dengan orang lain, tidak ada hutang dengan bank, tidak ada hutang dengan rumah sakit, semuanya beres. Ya sekitar 0,5 M-an. Pertanyaannya adalah siapa yang membantu saya? Ya Tuhan Yesus, lewat tangan orang-orang yang memberi bantuan, memberi donasi kepada saya, kepada kami. Nah itulah dia. Masalah itu ada, angin badai itu ada, gelombang dahsyat dalam perjalanan hidup ini ada. Tapi saya nggak khawatir karena ada Tuhan Yesus, itu pengalaman. Ya saya juga mau mengatakan saya udah 3 kali masuk ICU. Kok masih hidup? Oh ya, saya pernah cerita kena serangan jantung belum ya? Saya kena serangan jantung itu Rabu malam. Serangan jantung pertama. Dipaksa masuk rumah sakit Jumat sore.
Rabu, Kamis, Jumat. Kalau ditanya dari Rabu malam serangan jantung pertama sampai Jumat sore jam 5:30 dipaksa untuk masuk rumah sakit, berapa kali kena serangan jantung? 6, 7, 8 kali. 6, 7, 8 kali. Yang saya rasakan itu apa? Ini mulai dari sini sakit, sebelah kiri sakit, nyeri, sakit, tangan kebas, punggung badan kayaknya keringat dingin, padahal AC nyala di kamar saya. Waduh, sekali waktu Kemis malam sekitar jam 11 muncul serangan lagi, hilang, muncul lagi. Itu yang paling bahaya. Itu saya sampai begini-begini loh. Sakit sekali di sini, sakit. Kok masih hidup ya? Saya nggak tahu itu loh. Jumat pagi saya jam 9 itu ke BSD, itu masih diminta memberkati apartemen. Untung cuma memberkati, bukan misa. Ketika memberkati agak nyeri lagi. Begitu selesai memberkati, saya makan sebentar, minum sebentar, pulang, buru-buru pulang. Nah, di tol Jor itu ya, tol Jor itu di sekitar Pondok Indah, saya telepon orang Samadhi sekretariat, tolong belikan saya sedokat. Ya, sedokat, dibeliin. Tapi begitu pulang belum ada obatnya. Rupanya kan orang Samadhi sekretariat ini searching juga, ngecek juga sedokat ini obat apa. Mereka begitu saya sampai ke Samadhi, mereka tenang-tenang aja dulu. Begitu obatnya datang, saya minum agak tenang, nggak begitu sakit. Itu nyeri sekali pada saat itu, nyeri ya. Jadi Bapak Ibu, itu obat sedokat lebih baik disimpan itu di saku itu ya. Yang 5 mg aja. Anytime sakit ada serangan jantung di sini nyeri, minum, karena itu P3K. Enggak mengobati, tapi mengurangi menghilangkan rasa nyeri. Banyak orang yang enggak kuat meninggal karena rasa nyerinya itu. Nah, itu Jumat malam saya mau misa di rumah duka. Tapi akhirnya jam 5:30 udah agak tenang, udah enak ya. Saya dipaksa untuk ke rumah sakit. Ya dipaksa. Dan ya itulah dia yang mau saya katakan adalah kok 7-8 kali kena serangan kok masih hidup ya. Itu dulu saya ingat ketika saya di Bojong Indah, tugas di Bojong Indah di salah satu paroki Gereja Santo Thomas Rasul Bojong Indah. Saya dengar dari istrinya cerita di mana suaminya meninggal. Sebelum meninggal suaminya itu telepon istrinya minta tolong dijemput. Karena dia nyeri sekali dadanya sebelah kiri, nyeri. Istrinya cerita. Oke lah, akhirnya dia berhenti, bapak itu berhenti. Istri dengan anaknya jemput, dan ketika istri dan anaknya sampai ke tempat di mana suaminya itu stop mobil, sudah nggak sadar, dibawa ke rumah sakit terdekat, sudah meninggal serangan jantung, ketahuan serangan jantung. Ya, saya nggak tahu itu serangan jantung keberapa, tapi saya alami 7-8 kali kena serangan jantung, kok masih bisa hidup? Ya itulah dia. Ya, betapa saya merasakan kekuatan dari Tuhan. Dalam perjalanan hidup ini, kekuatan dari Tuhan. Saya lemah, tapi ya kekuatan dari Tuhan itu hadir. Kita lemah, tapi kekuatan dari Tuhan itu hadir. Maka dari itu entah ada badai, entah ada gelombang air danau tersebut, entah ada angin taufan, ya sudah, ya kita jalan saja, tenang-tenang saja. Tuhan Yesus mengatakan, kenapa engkau takut? Maka dari dalam perjalanan hidup ini ya kita serahkan. Semakin kita berserah kepada Tuhan, semakin kita kuat. Tapi kalau kita nggak berserah kepada Tuhan, nah maka dari itu ya Bapak Ibu ya, jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan diri kita itu ada batasnya, ya. Itu. Jadi kekuatan kita datang dari Tuhan. Pertama-tama yang mau kita pahami adalah masalah-masalah itu ada, persoalan itu ada, kita sadar bahwa kita sebagai manusia lemah, godaan-godaan, persoalan hidup itu ada. Tapi sekali lagi kita jangan takut karena ada Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup ini. Nah, kalau kita bersandar kepada Tuhan Yesus, kekuatan apa yang akan kita dapatkan? Ya, tadi kita
bersandar pada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan ya. Kekuatan apa yang bisa kita alami kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan inspirasi dalam perjalanan hidup ini. Kalau orang itu mendapatkan kekuatan dari Tuhan, yang semakin nyata kelihatan dalam diri dia itu apa? Semangat untuk mengasihi, ya, mengasihi. Tapi hati-hati, mengasihi ini bukan pekerjaan yang gampang loh, ya. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, maka yang akan kita dapatkan pertama-tama dari Tuhan Yesus adalah kekuatan kasih. Kekuatan kasih, karena apa? Kita sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dalam segala masalah persoalan hidup kita ini, kok kita bisa bertahan? Dalam setiap penyakit yang kita alami, kok kita masih bertahan? Oh, karena kita masih dikasih oleh Tuhan. Sejelek-jeleknya kita, seberdosa-dosanya kita, Tuhan masih mencintai kita, ya. Untuk itu saya mau mengambil ayat sekarang ini, Yohanes 15 ayat 12, ya. Tanda bahwa Tuhan itu mengasihi kita itu ada di Yohanes bab 15 ayat 12, ya. Saya akan bacakan saja. Inilah perintahku kepadamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Yang mau saya garis bawahi adalah seperti aku mengasihi kamu. Ingat, dalam perjalanan hidup ini yang harus kita pahami, biar bagaimanapun juga Tuhan mengasihi kita. Benar enggak? Maka dari itu kita harus membuka seberapa banyak kasih Tuhan itu kepada kita. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan Yesus inspirasi kekuatan kita, yang akan kita dapatkan dari Tuhan Yesus adalah apa? Mengasihi. Kalau kita sudah mendapatkan kebaikan, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kasih-Nya, ya, lalu kita mau buat apa? Kita mau buat apa? Kita kan selalu mendapatkan kasih dari Tuhan. Lagi enak-enak, lagi lapar gimana, tiba-tiba lewat tukang nasi goreng. Saya mau beli makan nasi goreng. Kalau di sini agak susah, kalau di Jakarta banyak nasi goreng tek itu gerobak, ya. Itu ya. Itu kasih sambal agak pedas sedikit, enak sekali. Telurnya didadar itu ya, enak sekali. Bumbunya lebihan, agak-agak asin sedikit, enak sekali itu ya. Nah, itulah dia. Kasih dari Tuhan itu banyak loh Bapak Ibu. Kasih dari Tuhan kepada kita dalam perjalanan hidup ini banyak sekali. Banyak. Nah, setelah kita mendapatkan kasih dari Tuhan, Tuhan itu menghendaki kita apa? Saling mengasihi. Ya. Itu Yohanes bab 15 ayat 12 itu pertama-tama Tuhan mau mengingatkan kita, karena Tuhan itu mengasihi kita. Seperti aku mengasihi kamu, Tuhan itu mengasihi kita. Nah, karena Tuhan itu mengasihi kita, kan Tuhan itu kita menjadikan sumber kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Kekuatan dalam hal mengasihi. Karena saya dikasihi oleh Tuhan. Dan sekarang setelah saya dikasihi oleh Tuhan, maka saya juga diminta oleh Tuhan Yesus untuk bisa mengasihi sesama. Pertanyaannya, mengasihi sesama itu mudah atau gampang? Susah ya. Mengasihi orang lain itu susah atau gampang? Kenapa susah? Kenapa susah? Kenapa saya susah mengasihi sesama? Mengapa saya susah mengasihi orang lain? Kenapa susah? Pertanyaan itu dia. Kenapa kita susah mengasihi sesama? Mengapa kita susah mengasihi orang lain? Kenapa? Karena kita punya patokan yang salah. Patokan yang salah. Begini, saya bisa mengasihi si A kalau si A itu mengasihi saya. Benar kan? Saya bisa berbuat baik kepada si B kalau si B berbuat baik kepada saya. Ya kan? Patokan itu benar atau salah? Kenapa? Ayo, kenapa? Ingat Yohanes 15 ayat 12 tadi. Inilah perintahku, perintah Tuhan Yesus kepada kita. Ya, karena kita kan menjadikan Tuhan Yesus sumber inspirasi kekuatan kita. Inspirasi dalam mengasihi, ya. Nah, kita diminta mendapat perintah dari Tuhan Yesus supaya kita bisa mengasihi sesama. Inilah perintahku kepadamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Patokannya bukan karena orang lain itu mengasihi saya atau tidak, tapi patokannya adalah karena Tuhan Yesus mengasihi saya. Baca Yohanes bab 15 ayat 12, baca itu. Inilah perintahku kepadamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus sepertinya mau mengatakan demikian. Udah yang kamu lihat
betapa saya mengasihi kamu, betapa saya mencintai kamu, betapa saya menyayangi kamu. Itu yang Tuhan Yesus mau katakan kepada kita sekalian. Apakah orang itu berbuat jahat kepada Anda? Terserah dia. Ya, istilah kata begini. Tuhan Yesus meminta kita untuk mengasihi orang lain, meskipun orang lain itu berbuat jahat kepada Anda tetap harus bisa mencintai dia, berbuat baik kepada dia. Loh kok begitu? Patokannya bukannya karena dia itu berbuat kasih kepada Anda, tapi patokannya adalah karena Tuhan Yesus sudah mencintai saya. Kekuatan cinta dari Tuhan Yesus itu kita terima, dan lewat berbagai macam cara Tuhan Yesus itu mencintai kita. Nah, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, berani gak kita mencintai dia? Kadangkala apa yang terjadi, kita membalas, ya, suka membalas. Bayangkan tadi pagi kita katakanlah itu tetangga saya itu maki-maki saya, atau tetangga saya itu memfitnah saya. Lalu ketika kita ketemu orang yang memfitnah kita itu, ketika saya berjumpa dengan orang yang memfitnah saya, bisa nggak kita bilang begini, di situ ada bakmi enak, yuk kita makan bakmi yuk. Di rumah bikin kue nastar, ini ada kue nastar enak, kamu makannya kue nastarnya ya. Padahal orang itu baru nipu kita. Orang itu baru saja tadi pagi, entah kemarin, entah minggu lalu berbuat jahat kepada kita. Bisa nggak kita berbuat kasih kepada orang yang seperti itu? Jujur Bapak Ibu, belum tentu. Karena kenapa kita nggak bisa? Karena patokannya salah. Patokannya salah, sakit hati. Kita punya kadang-kadang mengatakan sakit hati, tapi ingat Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, berapa kali kamu harus mengampuni orang? Mata Tuhan Yesus yang ngomong loh. Apa ngampuni satu aja nggak bisa? Ini 70 kali 7 kali. Kadang-kala begini, ya Romo kan saya sakit hati, saya disakiti sama dia, hati saya sakit. Saya ditipu sama dia, hati saya sakit. Saya diomongin sama dia, saya difitnah oleh dia, hati saya sakit. Oke. Saya okein dulu. Kalau kita berdosa, yang sakit hati siapa? Tuhan Yesus ya. Kalau kita berdosa, siapa yang sakit hati? Tuhan Yesus. Coba lihat dalam satu tahun berapa kali kita membuat Tuhan Yesus sakit hati? Dalam 1 bulan berapa kali kita membuat Tuhan Yesus sakit hati? Dalam 1 minggu berapa kali kita membuat Tuhan Yesus sakit hati kepada kita? Berapa kali? 1 minggu? Nggak kehitung juga. Tuhan Yesus bilang begini, kamu sudah membuat saya sakit hati berkali-kali. Sekarang saya minta kamu untuk ngampuni orang yang menyakiti hatimu. Berapa orang yang membuat kamu, Tuhan Yesus bilang ya, itu orang-orang yang menyakiti kamu ada berapa banyak sih? Berapa? Mungkin 1, mungkin 2, ya. Kalau 5, 6 itu artinya bukan orang itu yang salah, diri kita yang salah. Kalau kita terlalu banyak musuh, itu jangan lihat orang itu salah. Jangan-jangan diri saya yang salah, karena kita punya banyak musuh. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Udah kamu nggak usah lihat seberapa banyak dosa orang itu kepada kamu, tapi coba lihat seberapa banyak dosa kamu kepada saya. Tuhan Yesus mengatakan itu. Berapa banyak dosa kamu kepada saya. Tapi apa yang saya lakukan? Ketika kamu masuk ke dalam kamar pengakuan, saya mengampunimu. Ya kan? Ketika Anda masuk ke kamar pengakuan, Tuhan Yesus mengatakan, saya mengampunimu. Tapi kamu yang sudah saya ampuni berapa kali, kok kamu itu nggak bisa ngampuni orang yang bersalah kepada kamu? Kamu masih punya dendam, kamu masih punya sakit hati. Nah, itulah dia ya. Ajaran Tuhan Yesus itu nggak gampang sebenarnya. Ya, kita harus mencintai, mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, kita kan menjadikan Tuhan Yesus itu inspirasi kekuatan kita. Tapi kalau kita masih suka benci sama orang lain, kita masih suka berbuat jahat sama orang lain, menyimpan dendam kepada orang lain, ya gimana kita menjadikan Tuhan Yesus inspirasi kekuatan kita? Jangan-jangan yang kita jadikan inspirasi itu bukan Tuhan Yesus, tapi siapa? Setan, iblis. Takut gak ngelihat setan Bapak Ibu? Ibu-ibu takut gak ngelihat setan? Udah pernah ngelihat setan belum?
Coba lihat kiri kanan Anda, coba lihat kiri kanan. Setan atau bukan itu? Itu. Coba lihat kiri kanan Anda, adalah setan atau bukan itu? Malaikat. Saya itu kalau diminta untuk berkati rumah, kadangkala yang punya rumah ngomong begini. Ini bukan sekali dua kali loh, berkali-kali. Romo tolong di lantai atas tuh tempat pembantu cuci baju itu percikinnya banyakan. Karena apa? Pembantu saya di situ suka menjerit-jerit katanya. Itu Romo di bagian dekat kebun taman sebelah sana tolong diperciki banyakan. Lah kenapa? Itu cucu saya, anak saya itu kalau lewat situ suka nangis-nangis. Jangan-jangan ada setannya. Ada setan. Bener gak setan itu ada atau enggak? Saya nggak tahu. Saya bukan ahli setan. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngeliat setan gampang. Lihat kiri kanan Anda. Setan atau bukan, depan belakang itu ya. Nah, menurut saya ya kalau menurut kitab suci bukan menurut saya, tempat yang nyaman untuk setan itu di mana? Di mana? Ya itu dia, tempat yang nyaman untuk setan itu di mana? Di hati kita loh, hati-hati. Jadi setan itu bukan di bawah pohon, bukan di bawah tangga, bukan di lantai sekian tempat cuci jemuran, cuci baju kotor gimana. Tapi tempat yang nyaman untuk setan itu di mana? Di hati kita. Nih, kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu sekalian menjadikan Tuhan Yesus sebagai inspirasi kekuatan Anda enggak takut berhadapan dengan setan. Seandainya ada setan, lawan. Ya, tapi itulah dia, hati-hati. Tempat yang nyaman untuk setan itu ada di mana? Di hati loh, di hati kita. Nah, kita kan menjadikan Tuhan Yesus inspirasi kekuatan kita. Mari yang kita bersihkan dalam diri kita, dalam hati kita itu adalah jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh setan. Tapi gimana ya namanya orang hidup ya? Mestinya dekat dengan Tuhan, tapi banyak juga orang yang dekat dengan setan dalam arti begini. Suka berbuat jahat, suka nempeleng orang, suka maki-maki orang. Itu kalau nempeleng orang kerjaan Tuhan atau setan? Suka nipu orang, itu perbuatan setan atau orang atau Tuhan? Tapi kenapa orang-orang yang beragama itu melakukan? Suka korupsi, korupsi itu pekerjaan setan atau Tuhan? Tapi kenapa dilakukan? Ya. Tadi Will, selingkuh. Siapa yang suka selingkuh di sini? Ya. Selingkuh itu pekerjaan setan atau pekerjaan Tuhan? Nah itu dia. Tapi kenapa? Kenapa suka selingkuh? Ya, macam-macam persoalan itu ya itulah dia. Tadi saya mengatakan setan itu adanya di dalam hati, benar gak? Benar. Kita lihat saja dalam perjalanan hidup kita ini, kita dikuasai oleh roh Tuhan atau kita dikuasai oleh setan. Setan itu bukan berarti yang genderuwo, yang ketakut, yang menakutkan. Setan itu enggak seperti itu Bapak Ibu. Saya pernah membaca buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Setan itu bisa punya 2 atau 3 wujud. Sehingga setan itu, orang kan menggambarkan setan itu menakutkan. Lidahnya keluar, matanya melotot, merah, bagaimana menakutkan. Enggak, kalau Bapak Ibu membaca buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola, setan itu punya 2 atau 3 wujud. 1 dan 2 kurang lebih sama. Tapi wujud yang terakhir ini yang itu. Pertama, setan itu ya dalam buku latihan rohani Santo Ignatius Loyola, setan itu seperti wanita cantik. Tapi bukan wanita cantik setan, bukan. Yang kedua, setan itu seperti pria rupawan, pria ganteng. Tapi bukan pria rupawan, pria ganteng itu setan, bukan. Itu kurang lebih sama ya. Itu menurut buku latihan rohani Santo Ignatius. Setan itu enggak menakutkan, setan itu begitu menyenangkan. Dirayu sama perempuan, dirayu sama lelaki. Setan itu kan tujuannya merayu. Kalau setan itu menakutkan, ya gimana kita jatuh ke dalam dosa? Tujuan kerjaannya setan itu apa? Membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau setan itu menyeramkan, begitu dia datang ya kita lari.
dia bentuknya kayak begitu, ngapain deket-deket sama setan? Tapi kalau setan bentuknya seperti wanita cantik, pria rupawan, kan luar biasa itu ya. Oh enak itu ya. Coba dideketin sama gadis cantik, dideketin sama lelaki ganteng, rupawan, enak kan ya? Itu setan itu begitu, pelan-pelan digoda supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu ya, rayuannya begitu maut. Tapi tujuan setan adalah membuat kita jatuh ke dalam dosa. Yang wujud setan yang lain lagi seperti dalam buku latihan rohani Santo Ignatius, setan itu seperti panglima perang. Setan itu seperti panglima perang. Hari ini Bapak Ibu menang terhadap godaan setan, ya. Tapi nanti setan itu cari waktu lagi untuk menjatuhkan Bapak Ibu. Oh, cara ini kalah, dia kuat. Tapi setan itu lihai. Dia itu mikir lagi supaya gimana caranya menjatuhkan orang ini. Itu juga ada loh di kitab suci loh, ya. Saking banyaknya catatannya, Lukas 4 ayat 13. Jangankan kita Tuhan Yesus, ini Lukas 4 ayat 13 ya. Ini ketika Tuhan Yesus habis digoda di padang gurun, ya. Lukas 4 ayat 13 dikatakan demikian ya. Dan iblis mencari waktu yang tepat, mencari waktu yang baik untuk menggoda. Jadi hari ini setan kalah, hari ini kita menang, iblis itu akan datang lagi menggoda kita loh. Hati-hati. Bahkan dikatakan juga di kitab suci bagian lain saya lupa itu ya. Kalau kita kuat berhadapan dengan godaan ini, nanti iblis itu akan menggoda kita dengan kekuatan yang lebih hebat lagi. Tujuannya itu apa? Supaya kita jatuh ke dalam dosa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, hancur kita. Hancur. Maka dari itu Tuhan Yesus kita jadikan inspirasi kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Nah itu dia. Betapa pentingnya Tuhan Yesus hadir dalam keseharian kita, dalam perjalanan hidup kita ini. Ya, masalah, angin badai, hal-hal yang mau kita tolak, ketakutan-ketakutan dalam hidup ini, ya, godaan-godaan, apa itu roh jahat, setan, iblis yang mengganggu kita, yang begitu kuat, yang kadang-kala membuat kita jatuh ke dalam dosa, itulah dia, ya. Nah, Bapak Ibu, saya pikir itu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan, ya. Kita bebas saja bertanya. Sebenarnya sudah habis saya ya. Jangan capek. Saya mau cerita sharing satu hal penting ya. Tadi saya katakan Bapak Ibu jangan takut berhadapan dengan setan. Saya pernah sekali waktu diminta untuk mendoakan seorang opa umur 83 tahun tapi nggak tahu ya masih hidup atau tidak ya. Itu kata anaknya kerasukan setan. Begini, sekali waktu si opa ini diajak sama anak cucunya jalan-jalan ke pik. Karena sudah capek, si opa ini, ayahnya ini ditemani oleh seorang babysitter. Ada 2 babysitter ya, nemenin. Sementara anak dan cucunya itu jalan-jalan beli makanan. Ya karena si opa ini takut kecapean. Lalu pulang, entah kenapa di rumah si opa itu katanya, kata anaknya itu kerasukan. Ciri-cirinya gimana? Begini, ngomongnya kasar. Ngomongnya kasar, maki-maki orang. Udah ngomongnya kasar, maki-maki orang. Itu ngomongan kasar itu ya kata-kata binatang, kata-kata jorok gitu ya. Itu keluar. Yang tadinya si opa itu nggak pernah ngomong begitu. Ciri yang lain lagi apa? Dipegang sama anaknya itu ada 4. Lelaki 2, perempuan 2, babysitternya 2. Itu 6 orang mengangi dia. Itu udah umur 83 tahun, mental. Dalam arti nggak kuat. Kuat sehingga akhirnya si opa itu diikat ya. Nah sekali waktu saya diminta untuk mendoakan, saya doakan, tapi kurang ajar juga nih, setan nggak mau keluar. Saya udah doain, saya perciki, nggak keluar. Akhirnya sudah sekitar 1 jaman, saya di 1 jaman lebih, 1 jam hampir 1 jam 20 menit, saya mau balik, saya mau pulang ya. Akhirnya saya ngomong begini, kalau kamu nggak mau keluar, kamu ganggu si opa, kamu gak mau keluar, kamu saya doakan ke Tuhan Yesus selamanya kamu di neraka. Ingat selamanya kamu di neraka.
Tapi kalau kamu lepasin si Opa, kamu nggak ganggu si Opa, kamu mau keluar dari si Opa, kamu saya doain ke Tuhan Yesus, kamu diampuni oleh Tuhan Yesus dan kamu masuk ke dalam surga. Terserah kamu mau apa. Ya, anaknya juga bingung. Ini si Romo ngomong apaan ini ya? Saya bilang ke anaknya, bukan si Opa itu, setannya saya bilang. Karena menurut anak kan kerasukan. Nah, oke lah, akhirnya saya pulang. Saya pulang itu rumahnya dekat tol, kira-kira keluar dari rumah ke tol kira-kira ya 10-an menit, 12 menit, baru lewat masuk tol sekian menit anaknya telepon. Romo terima kasih, si Opa sudah bebas. Sudah bebas dari roh jahat, kata anaknya loh, kata anaknya. Nah, maka dari itu saya pikir kalau berhadapan dengan setan ya kita jangan takut-takut. Kita harus berani, hadapi aja ya. Jangan takut. Ya, kita kan punya Tuhan Yesus dalam arti ya. Tapi benar juga ada yang bilang juga ini ada film Kuasa Gelap. Kuasa Gelap. Saya terlibatnya dikit-dikit aja. Saya cuma ngasih tahu tempat dulu kan mau pakai jubahnya di mana saya hanya bilang yuk nanti kita ke obor di Jakarta ada obor tempat beli jubah segala macam tuh yang dipakai sama yang jadi romonya atau saya belum lihat gimana ya pernah ditanyain lah jubahnya seperti gimana ya. Nah, saya pikir itulah dia ya, kalau kita ada bersama dengan Tuhan Yesus kita akan mendapatkan kekuatan. Biar Tuhan Yesus menjadi inspirasi kekuatan bagi kita sekalian. Sekali lagi ya, kita harus sadar, jangan merasa diri kita hebat, jangan merasa diri kita ini kuat, jangan sombong, jangan tinggi hati. Oh saya sudah hebat, jangan. Tetap rendah hati karena sumber kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Yang menguatkan kita adalah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita kuat bersama dengan Tuhan Yesus, masalah-masalah itu meskipun ada, tapi kita kuat. Gelombang badai, angin taufan itu ada, tapi kita tetap kuat. Kalau kita tetap berada bersama dengan Tuhan Yesus, yang akan kita lakukan, yang akan kita wujudkan, yang akan kita perbuat kepada orang lain, lebih perbuatan kasih. Seperti tadi ya, karena Tuhan Yesus mencintai kita, maka kita mau mencintai sesama kita. Dan kita lupakan saja orang-orang yang berbuat jahat, berbuat tidak baik kepada kita. Lebih baik kita lupakan kesalahan mereka, jangan kita simpan. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, yang capek kita, yang makin sakit kita, yang sakit hati itu kita. Udah, itu urusannya dia sama Tuhan. Ya baik kalau kita juga mengampuni, itulah dia sumber kekuatan kita. Kalau kita punya kekuatan dalam Tuhan Yesus, kita dengan murah hati bisa memaafkan, bisa mengampuni orang lain. Kita bisa mengasihi orang lain. Ingat ya, godaan-godaan si jahat juga banyak. Seperti saya katakan, iblis itu begitu luar biasa. Tapi kalau kita punya kekuatan dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu menguatkan kita. Maka dari itu kalau saya memberkati rumah, saya paling nggak enak kalau Romo tolong diusir, ada setan di sini. Ya ibu, bapak, bukan saya yang ngusir setan, yang ngusir setan Tuhan Yesus. Saya disuruh ngusir setan, itu setan marah-marah, ntar pulang saya diikutin, ntar malam gak bisa tidur saya. Digondeli terus, dicekek terus. Lebih baik kita mohon kekuatan Tuhan Yesus. Kalau saya berkati rumah, saya katakan seperti halnya Sakeus menerima Yesus. Mari kita memberkati rumah, kita buka pintu rumah kita, biarkan Tuhan Yesus datang menetap dalam rumah kita. Si bos yang datang, Tuhan Yesus yang datang, dan dia yang membersihkan rumah kita dari yang jahat-jahat tersebut. Dan sekali lagi, tempat yang nyaman untuk setan itu bukan di luar, tapi di mana? Di hati kita. Itu dia ya. Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sumber inspirasi kita, kita bisa membersihkan itu semua ya. Nah itu saja. Mungkin kalau tanya jawab atau gimana 1 jam, kemeng juga ya. Tapi nggak semua pertanyaan bisa saya jawab loh. Ya kalau ditanya 1 liter beras berapa biji, bingung saya, berapa butir. Ya terima kasih Romo. Ya. Saya Helen dari anggota KOR Bunda Hati Kudus. Ya. Ya saya bahagia betul mendengar penjelasan dari Romo. Tapi di ujung-ujungnya saya agak bingung Mo. Kenapa?
Saya juga bingung. Oh iya toh, belum bertanya kok Romo sudah bingung. 1 jam ngomong bikin bingung. Ini Romo mengenai mengasihi. Iya. Jadi semakin kita Yesus menjadi tokoh inspirasi kita, wujudnya itu lewat mengasihi sesama. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi sesama yang sering menyakiti hati kita? Romo terakhir menjelaskan, di dalam hati orang jelek itu tanda bahwa setan itu hadir. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau orang itu jahat kepada kita dan kita terus baik dengan dia, apakah ini bukan berarti saya itu menerima setan yang ada dalam dirinya? Saya mau bersahabat dengan setan yang ada dalam dirinya. Lah terus ini bagaimana Romo? Apa terus saya harus terus terima ya setan sini, orang jahat sini gitu. Terus kapan Yesus itu bisa menjadi menurut inspirasi? ibu yang lain gimana? Bu, lebih baik ibu tetap berbuat baik daripada ibu lalu berbuat membalas orang tersebut. Untuk setan itu juga mau. Urusan setan urusan Tuhan. Tapi ibu tetap berbuat baik sama orang itu. Meskipun orang itu menyakiti berkali-kali, tapi lebih baik ibu tetap bisa berbuat mengasihi orang tersebut meskipun ibu thank you berapa kali disakiti. Atau mungkin mau didoakan ya. Didoakan. Juga, Kalau diterima mungkin masih doain Romo. aja begini ya, Tuhan ampunilah dia supaya dia engkau ampuni. Kalau dia diampuni maka dia bisa masuk surga. Kalau bisa saat ini juga Tuhan biar dia masuk surga. Suruh mati itu orang. Bukan begini Romo, dalam nama Yesus saya usir. Ya. Begitu kamu. Ntar orangnya pergi bingung gitu. Udah gini Itu aja lah. Ibu bersyukurlah ibu tetap bisa berbuat baik meskipun orang itu berbuat jahat. Upahmu besar di surga. Ah itu dia yang mau saya katakan. Kalau masuk surga mau. Kalau masuk surga. Yakin gak masuk surga? Ya, enggak terima upahnya mau. Nah, ibu yakin gak masuk surga? Yakin. Saya yakin gini loh. Gini, saya yakin kita semua akan masuk surga. Syaratnya satu, bertobat. Tapi saya juga pernah mengatakan beginian, demikian, yakin gak masuk surga? Mau masuk surga? Mau? Duluan deh, saya belakangan. Atau begini, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau mati dulu. Bukan itu, gini. Syarat masuk surga itu apa? Ini benar. Syarat masuk surga itu apa? Apa itu? Sederhana bu, bertobat. Buktinya mana? Tuh anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Lukas. Dia sendiri ngaku, saya sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dia sendiri ngaku loh, dia berdosa. Dan dia sampai mengatakan saya tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ya, satu dia sering ngaku ya. Kedua, ketika si kakaknya si sulung ini pulang dan ketika melihat ada pesta, kakaknya itu ngomong ke pembantu pelayan itu ngomong apa? Ini ada acara apa? Ini anak adikmu yang hilang sudah kembali dan ayahmu mengadakan pesta penyambutan. Si kakak itu ngapain? Marah-marah loh kakaknya. Kakaknya itu sampai ngomong begini, bukankah dia sudah menghamburkan uang bapak dengan para pelacur? Jadi si adanya ini minta maaf ya, ini ada loh di kitab suci loh ya. Si kakaknya itu sampai bilang dosa adiknya sudah menghamburkan uang bapak dengan para, baca nanti di Lukas, dengan para pelacur. Nah, dia sendiri ngaku berbuat dosa, kakaknya juga menyebut dosanya. Tapi apa yang terjadi ketika dia pulang ke rumah bapak dengan perasaan yang sedih, hancur, dan dia mengakui segala dosa-dosanya? Apa yang terjadi? Ketika si bapak melihat anak yang hilang dari jauh, si bapak ngapain? Berlari mendapatkan anak itu diapain? Ditempeleng, dimaki-maki, ditendang, dipukul? Enggak. Si bapak itu ngapain? Si bapak itu memeluk anak itu, mencium anak itu. Lalu dia panggil pelayannya, kenakan dia sepatu, kenakan dia cincin, kenakan dia pakaian yang indah. Itu cari anak lembu yang tambun, mari kita sembelih, kita pesta sebab anakku yang hilang sudah kembali.
Saya mengibaratkan, nah itu juga saya kalau mengibaratkan apa ya, api penyucian ya seperti itu dia tadi. Api penyucian, ada orang mengatakan, saya suka tanya, loh api penyucian gimana Romo? Ya sekarang saya balikin, pandangan Bapak Ibu mengenai api penyucian itu apa? Pandangan Bapak Ibu, pengertian Bapak Ibu mengenai api penyucian itu apa? Saya lebih mengisahkan anak yang hilang itu dia tadi, ya. Ketika kita sebagai orang berdosa dan kita pulang, meninggal katakanlah ya, pulang ke rumah Bapa, satu, sadar kita orang berdosa, bertobat, ya. Nah, ketika si bapak itu melihat si anaknya yang bungsu itu pulang dan si bapak berlari memeluk mencium anak itu, disitulah terjadi proses penyucian menurut saya. Jadi proses penyucian itu bukan berarti kita disiksa, dihukum, you berapa kali berbuat dosa, dihukum dulu, disiksa dulu, masuk neraka dulu, enggak. Tapi itulah dia belas kasih Allah Bapa. Ya, ketika kita dicium, ketika si bungsu itu dicium dan dipeluk, disitulah proses penyucian terjadi dan akhirnya si anak yang hilang yang berdosa ini bisa masuk ke rumah Bapa karena diampuni. Juga ketika Tuhan Yesus dipaku di kayu salib. Yang di kiri kanan Tuhan Yesus siapa? Penyamun. Ada dua penyamun. Satu penyamun yang bertobat, satu penyamun yang ngeyel. Ingat penyamun yang bertobat, katakanlah penyamun yang bertobat. Penyamun itu dosanya banyak gak? Dosanya itu besar gak? Besar, sampai dihukum mati. Tapi penyamun kita lihat si penyamun yang bertobat ini saja ya. Ya, si penyamun yang ngeyel ini ngomong, engkau kan putra Allah, selamatkan dirimu dan kami. Tapi penyamun yang bertobat ini mengatakan, kita layak dihukum mati karena ini setimpal dengan perbuatan kita. Tapi dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbuat salah. Lalu dengan wajah memelas katakanlah si penyamun yang bertobat itu ngomong ke Tuhan Yesus, menatap Tuhan Yesus lalu bilang begini, ingatlah aku bila engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itu kalau Tuhan Yesus ngomongnya ke Mother Teresa saya masih ngerti. Kalau Tuhan Yesus ngomongnya kepada Santo, Santa, Bunda Maria saya masih ngerti. Kalau Tuhan Yesus ngomongnya kepada Yohanes Rasul saya ngerti. Tuhan Yesus ngomongnya ke penyamun kok. Pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Itulah dia ya, kenapa kita bisa masuk surga. Bukan karena kita ini orang suci, bukan karena kita ini orang kudus, tapi karena kita ini adalah orang yang mau bertobat. Apalagi saya orang Mangga Besar Bu. Ya, karena kita adalah orang yang mau bertobat. Penyamun aja diampuni, masuk ke dalam Firdaus. Masa kita anak-anaknya ini enggak diampuni? Maka dari itu kita bertobat, hati-hati juga ya. Ketika Bapak Ibu ngaku dosa di kamar pengakuan, jangan bikin dosa lagi. Loh, kok di kamar pengakuan bikin dosa? Bisa nggak di kamar pengakuan Bapak Ibu bikin dosa? Dosanya apa? Berbohong. Romo, saya mau ngaku dosa. 2 minggu lalu saya mencuri tali 1 meter. Yang diomongin mencuri tali, di ujung tali ada 3 ekor sapi, nggak diomongin. Ya kan ya? Artinya apa? Kita sembunyikan dosa-dosa kita yang besar-besar itu, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan kita ucapin. Saya mencuri tali, tapi di ujung tali ada 3 ekor sapi, kita nggak ngomong. Itulah dia. Ya, ingat Bapak Ibu ya, Romonya bisa dibohongin, Tuhan nggak bisa diomongin. Tuhan itu ngerti. Mungkin Tuhan itu mengatakan, alah kamu di depan saya bohong lagi, dalam kamar pengakuan bohong lagi. Ya itulah dia ya. Maka dari itu bertobat itu kita harus sungguh-sungguh. Itulah dia membuat kita bisa masuk surga. Bukan karena kita kudus, bukan karena kita hebat, bukan karena kita suci, karena kerahiman Tuhan yang menerima kita bertobat. Itu ya. Jadi lebih baik ibu tetap berbuat baik dan jangan dibalas kejahatan dia dengan kejahatan. Itu bukan orang Kristiani. Tapi kalau kita bisa membalas kejahatan orang dengan kebaikan, dengan kasih, itulah dia orang Kristiani, pengikut Kristus. Tuhan Yesus saja sama kok, dipaku di kayu salib. Yang diucapkan apa sebelum dia wafat?
Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Meskipun itu susah, mengampuni itu nggak mudah loh, itu sangat susah ya. Tapi baik kita pelajari dalam perjalanan hidup ini bagaimana bisa mengampuni ya. Nah, apalagi ya, ada yang mau nanya lagi? Mungkin nggak menjawab tapi ya bisa jadi bahan refleksi. Kalau ada lagi. Oke, cukup ya kalau gitu, selesai. Saya serahkan sekarang acara ke panitia bagaimana. Romo, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita jangan bubar dulu. Nanti mohon ditunggu untuk pengumuman dari Ibu Vera karena ada banyak pengumuman penting untuk persekutuan doa yang akan datang. Terima kasih. Iya. Kita sungguh bersyukur diberkati oleh firman yang begitu luar biasa dari Romo Hariliong. Mari kita mau satukan hati, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap benih firman-Mu yang kami peroleh pada siang hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang menjadi inspirasi, Engkau sendiri yang menjadi kekuatan kami di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami tidak mudah menyerah terhadap apapun yang saat ini kami alami, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, atau masalah apapun Tuhan, kami boleh terus bersandar kepadamu dan mengandalkan Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu bagi setiap kami. Kami pun rindu untuk kami boleh membagikan setiap berkat yang Engkau percayakan pada kami, boleh menjadi berkat bagi komunitas kami, komunitas Bunda Kudus ini. Kiranya apa yang kami berikan ini sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Datang pada Yesus segala susahmu, pada kaki Yesus serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Puji Tuhan, sungguh ketika kita menyerahkan seluruh beban hidup kita, Tuhan sendiri yang akan bertindak bagi kita. Mari kita dengarkan beberapa pengumuman dari Vera. Terima kasih. Pengumumannya banyak sekali, tapi sebelum pengumuman saya mau sharing dulu sebentar, boleh ya? Jadi minggu lalu kami beberapa teman dari Bunda Kudus ini kan ke Palembang. Nah waktu itu ada 2 acara, yang satu itu 3, satu gala dinner, satu tahbisan imam, dan satu lagi puncak acara 100 tahunnya SCI. Nah yang waktu misa tahbisan imam itu kami datangnya agak terlambat karena perjalanan dari hotel ke tempat misa itu sekitar 30 menit, sehingga kita agak terlambat sedikit karena tidak ada tempat penuh dan kita tidak boleh masuk awalnya, tapi karena tamunya Romo Joni akhirnya boleh masuk. Kemudian kita cari tempat sendiri-sendiri dan tidak disangka ada ibu-ibu, tante-tante gitu panggil-panggil gini. Nah ini dia namanya Tante Mary. Tidak disangka-sangka akhirnya kita berpencar, tidak bisa satu rombongan. Terus Tante Mary tanya, dari mana? Oh kita dari Surabaya, tamunya Romo Joni. Oh gitu, dari mana? Kita dari komunitas Bunda Kudus. Sama katanya. Hah iya tah gitu. 26 tahun yang lalu saya ketemu dengan Bu Ervina
Dan kita dikasih nama Bunda Kudus oleh Bu Ervina. Wow, puji Tuhan, saya pikir tidak salah ya. Ternyata meskipun dipanggil-panggil ternyata ada maksud tersendiri. Dan besoknya kita ketemu di hotel dan kita foto bersama dengan Tante Mary yang sama-sama Bunda Kudus. Ada fotonya enggak Pak? Enggak yang bareng-bareng. Nah ini kita ketemu waktu makan pagi, ini tim kita yang tim Bunda Kudus yang berangkat ke Palembang. Oke, saya mau menyapa Tante Mary yang ada di Zoom. Masih adakah Tante Mary? Masih ada ya? Ya, halo Tante Mary. Ya, selamat datang Tante Mary. Pertama kali ikut Zoom-nya Bunda Kudus, sama-sama Bunda Kudus. Tapi Tante Mary ini berasal dari Jambi dan Bunda Kudus yang di Jambi ya Tante ya, koordinator Bunda Kudus di Jambi. Puji Tuhan. Mau menyampaikan sesuatu Tante? Masih mute. Oke, saya pengumuman dulu sebentar ya, sambil nanti kalau Tante Mary bisa sambung. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Selasa depan itu kita pindoman digeser ke hari Senin karena kita dilayani oleh Romo Joni SCY dan Romo harus kembali ke Palembang hari Senin, sehingga kita hari Selasa itu tidak ada pindoman, daripada nanti ada 2 kali dan banyak yang nggak hadir. Jadi kita pastikan aja hari Senin dan tidak perlu mendaftar karena tidak ada konsumsi pindoman seperti biasa. Langsung hadir aja di lantai 2 hari Senin jam 10 pagi. Pengumuman sudah? Ya, jadi hari Senin tanggal 7 Oktober bersama Bunda Maria kita mencintai Ekaristi. Kemudian hari Selasanya pindoman diliburkan. Nah, untuk Dei Verbum itu juga ada beberapa perubahan. Kamis ini tanggal 3 Oktober Dei Verbum bersama dengan Pater Robi tentang surat-surat Petrus dan Yakobus. Kemudian hari Jumatnya bersama Romo Jaya Okarem sakramentologi, yaitu inisiasi, makna dan penghayatannya. Kenapa kok sampai Kamis dan Jumat? Karena Kamis depannya kita libur. Kamis tanggal 10 Oktober itu libur, sehingga diganti hari Jumat. Nah, satu lagi oleh-oleh dari Palembang, yaitu Romo Petrus Santoso SCY ini akan datang ke Surabaya tanggal 1 sampai tanggal 4 Oktober. Dan kita tidak bisa, acaranya sudah penuh, karena kan tanggal 3 itu kita ada pertemuan tim, sehingga tidak memungkinkan. Dan daripada kita lewatkan begitu saja kan sayang ya, karena Romo Petrus Santoso ini akan datang ke Surabaya lagi kemungkinan tahun depan. Jadi dimanfaatkan daripada diabaikan, kita adakan misa di CCS. Bapak Ibu kalau ingin berjumpa dengan beliau bisa mengikuti misa Ekaristi, perayaan Ekaristi di Catholic Center pada hari Rabu besok, tanggal 2 Oktober jam 12, diawali dengan doa Rosario jam 11.30. Memasuki bulan Rosario, kita akan doa Rosario setiap 11.30 di Catholic Center. Demikian pengumuman. Untuk yang lain-lain seperti biasa. Dan hari ini adalah awal dari bulan Oktober, maka kami mengundang semua umat yang berulang tahun di bulan September untuk maju ke depan. Nanti kita akan didoakan oleh Romo Harilyong, dan umat yang baru pertama kali hadir juga boleh maju ke depan. Terakhir pengumumannya tentang patung ini titipan dari Pater Robi Wawor, bahannya dari kayu Vietnam. Kalau Bapak Ibu yang berkenan ingin memilikinya bisa menghubungi Cik Sinta di belakang. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.
Ada yang ulang tahun di bulan September, boleh angkat tangan. Silakan maju ke depan, mau nggak diberkati sama Romo, sama Tuhan lewat Romo. Ayo silakan yang ulang tahun bulan September. Siapa yang pertama kali hadir ke Bindoman? Silakan Tante. Ada lagi yang pertama kali hadir? AI. AI pertama kali hadir ya. Di sini AI biar tahu. Ulang tahun. Yang pertama kali hadir ada lagi? Jangan keburu pulang, kita sekalian doakan yang ulang tahun sama yang pertama kali hadir, kemudian sekaligus doa penutup nanti dan ditutup berkat oleh Romo Hari Leong. Minta tolong Romo Hari. Yang pertama Ya baik. Yang ulang tahun ada lagi maju. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur atas segala kebaikan, kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami dalam pribadi Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup kami. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau selalu hadir memberikan kekuatan ilahi-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Biar dalam perjalanan hidup ini kami selalu merasakan kekuatan penyertaan dari Yesus Putra-Mu. Juga kami berdoa secara khusus untuk kami sekalian yang berulang tahun di bulan September ini, biarlah kami yang berulang tahun di bulan September mendapatkan berkat dari-Mu. Juga untuk kami yang baru pertama kali hadir dalam acara rohani Renungan Bindoman ini, agar kami selalu bersukacita, kami selalu bergembira, kami tetap kuat, kami tetap punya harapan dalam Yesus Putra-Mu. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami sehari-hari, kami Engkau sertai, dan juga mereka kami doakan, mereka kami cintai, keluarga kami masing-masing, komunitas kami ini selalu berada dalam kasih-Mu, dan biarlah kami senantiasa Engkau jaga dan Kau lindungi, dan biarlah berkat-Mu turun atas kami sekalian, keluarga kami, untuk mereka yang berulang tahun khususnya di bulan September, dan untuk mereka yang baru hadir di acara ini, berkat Tuhan melimpah untuk kami sekalian semuanya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Happy birthday, happy birthday, happy, selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Mbak Deta bisa ditampilkan Tante Mary? Oh, Pak Agus. Kita dengarkan sepatah dua patah kata dari Tante Mary
yang bukan secara kebetulan, nama komunitasnya Bunda Kudus juga diberikan oleh Bu Ervina 26 tahun yang lalu. Silakan Tante. Terima kasih untuk teman-teman semua dari PD Bunda Kudus Surabaya. Sukacita sekali bisa bergabung bersama-sama dalam hidup ini. Saya ingat waktu 26 tahun yang lalu, ketika kami ibu-ibu dari persekutuan doa dari wisata Malaysia dan kami bahkan baru jadi bingung persekutuan apa yang harus kami namakan. Kebetulan pada saat itu saya mengundang Elvina untuk datang ke Jambi dan kami mengundang Elvina di dalam pertemuan kami dan Elvina memberi pilot kita namakan Bunda Kudus seperti persekutuan kami di Surabaya. Dan sejak saat itu kami menamakan persekutuan kami sebagai Bunda Kudus. Dan tanpa diduga setelah 26 tahun kemarin pada pesta yang 100 tahun STY, kita bertemu ketika saya melihat Elvina nyanyi, wah ini Elvina. Saya menghampirinya dan saya menyapa dia, Elvina, kamu dulu memberikan nama persekutuan doa kami, persekutuan Bunda Kudus, dan sampai sekarang masih berjalan. Terima kasih Elvina. Puji Tuhan, terima kasih Tante Mary. Puji Tuhan. Baik, kita semua sudah di penghujung persekutuan doa. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Jangan patah semangat, tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Sampai ketemu di hari apa? Di hari Senin ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.